Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 mata kuliah radio kimia akan mempresentasikan materi tentang radioaktivitas, yaitu jenis-jenis radiasi, peluruhan radioaktif, kinetika peluruhan, waktu paruh dan rata-rata hidup, aktivitas dan satuan radioaktivitas. Di mana di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu ada Ferry Andrianto dengan nomor NPM 87, ada Risna Wahyuni dengan NPM 01, dan saya sendiri Rizka Awalia Rodia dengan NPM 60. Timeline pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama ada jenis-jenis radiasi dan peluruhan radioaktif, yang kedua ada kinetika peluruhan, yang ketiga ada aktivitas dan satuan radioaktivitas, dan yang terakhir yaitu waktu paruh dan rata-rata hidup. Baik, pembahasan pertama mengenai jenis-jenis radiasi dan peluruhan radioaktif. Nah, pada tahun 1903, Ernest Rutherford mengemukakan bahwa radiasi yang dipancarkan zat radioaktif dapat dibedakan atas dua jenis berdasarkan muatannya, yakni ada radiasi yang bermuatan positif yang diberi nama sinar alfa dan yang bermuatan negatif diberi nama sinar beta. Selanjutnya, Paul U. Villard menemukan jenis sinar yang ketiga yang tidak bermuatan dan diberi nama sinar gamma. Nah, seperti yang sudah ditampilkan pada gambar, di situ ada gambar yang terdapat sinar alfa, beta, dan gamma. Radioaktivitas merupakan salah satu gejala yang sangat penting dari inti atom. Meskipun nuklida-nuklida diikat oleh gaya inti yang cukup kuat, banyak nuklida yang tidak mantap secara spontan meluruh menjadi nuklida lain melalui pemancaran partikel. Nah, berdasarkan partikel penyusunnya, sinar radioaktif dibagi menjadi tiga, yakni sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Baik, pembahasan pertama mengenai sinar alfa. Sinar alfa merupakan radiasi partikel yang bermuatan positif. Partikel sinar alfa sama dengan inti helium minus 4 bermuatan plus 2 dan bermassa 4 SMA. Partikel alfa adalah partikel terberat yang dihasilkan oleh zat radioaktif. Sinar alfa dipancarkan dari inti dengan kecepatan sekitar 1/10 kecepatan cahaya. Karena memiliki massa yang besar, daya tembus sinar alfa paling lemah di antara sinar-sinar radioaktif. Di udara hanya dapat menembus beberapa sentimeter saja dan tidak dapat menembus kulit. Sinar alfa dapat dihentikan oleh selembar kertas biasa, di mana sinar alfa ini akan segera kehilangan energinya ketika bertabrakan dengan molekul media yang dilaluinya. Nah, tabrakan itu mengakibatkan media yang dilaluinya mengalami ionisasi. Akhirnya, partikel alfa akan menangkap dua elektron dan merubah menjadi atom helium. Untuk pemancaran sinar alfa seperti persamaan yang sudah ditampilkan, nah, suatu inti yang tidak stabil dapat meluruh menjadi inti yang lebih ringan dengan memancarkan partikel alfa, inti atom helium. Pada peluruhan alfa terjadi pembebasan energi. Nah, energi yang dibebaskan akan menjadi energi kinetik partikel alfa dan inti anak. Inti anak ini memiliki energi ikat per nukleon yang lebih tinggi dibandingkan induknya. Jika inti memancarkan sinar alfa, maka inti tersebut kehilangan 2 proton dan 2 neutron, sehingga Z berkurang 2, N berkurang 2, dan A berkurang 4. Nah, persamaan peluruhannya itu seperti pada contoh yang ditampilkan. Selanjutnya yakni sinar beta. Nah, sinar beta ini merupakan radiasi partikel bermuatan negatif, di mana sinar beta ini merupakan berkas elektron yang berasal dari inti atom. Nah, partikel beta yang bermuatan negatif 1 dan bermassa 1/836 SMA. Karena sangat kecil, partikel beta ini dianggap tidak bermassa sehingga dinyatakan dengan notasi 0-1 elektron. Energi sinar beta ini sangat bervariasi, mempunyai daya tembus lebih besar dari sinar alfa, tetapi daya pengionannya lebih lemah. Sinar beta ini paling energetik, dapat menempuh sampai 300 cm dalam udara kering dan dapat menembus kulit.
Nah, untuk pemancaran beta negatif ini dengan transformasi yang sudah ditampilkan, nah peluruhan beta negatif ini adalah peluruhan radioisotop yang meluruh dengan menangkap proton dan memancarkan neutron. Peluruhan beta negatif ini menghasilkan unsur yang memiliki nomor atom yang lebih tinggi dibandingkan unsur asalnya, seperti contoh yang sudah ditampilkan. Untuk neutron yang dilepaskan saat peluruhan beta negatif akan berubah menjadi proton, elektron, dan antineutrino. Untuk pemancaran beta positif atau positron itu transformasinya seperti yang sudah ditampilkan. Peluruhan beta positif ini adalah peluruhan radioisotop yang hampir sama dengan peluruhan beta negatif. Jika peluruhan beta negatif memancarkan elektron yang bermuatan negatif, maka peluruhan beta positif memancarkan positron yang bermuatan positif seperti contoh yang sudah ditampilkan. Bisa dilihat pada karbon 11 itu meluruh menjadi unsur boron 11 dengan nomor atom lebih kecil namun nomor masanya sama. Nah, peluruhan atom karbon 11 ini menghasilkan energi beta positif sebanyak 0,97 juta elektron volt. Selanjutnya, sinar gamma. Sinar gamma adalah radiasi elektromagnetik berenergi tinggi, tidak bermuatan dan tidak bermassa. Suatu inti atom yang berada dalam keadaan tereksitasi dapat kembali ke keadaan dasar atau ground state yang lebih stabil dengan memancarkan sinar gamma. Nah, peristiwa ini dinamakan peluruhan sinar gamma. Atom yang tereksitasi biasanya terjadi pada atom yang memancarkan sinar alfa maupun sinar beta, karena pemancaran sinar gamma biasanya menyertai pemancaran sinar alfa dan sinar beta. Peluruhan gamma hanya mengurangi energi saja, tetapi tidak mengubah susunan inti. Seperti dalam atom, inti atom dapat berada pada keadaan eksitasi, yaitu keadaan inti yang tingkat energinya lebih tinggi dari keadaan dasarnya. Inti yang berada pada keadaan eksitasi ini diberi tanda bintang, seperti persamaan peluruhan sinar gamma yang sudah ditampilkan. Keadaan eksitasi ini dihasilkan dari tumbukan dengan partikel lain. Nah, pemancaran gamma terjadi pada inti dalam keadaan tak stabil atau exit state. Dengan memancarkan gamma akan berubah menjadi inti yang lebih stabil tanpa mengubah nomor atom maupun nomor massa. Nah, dapat dilihat pada contoh ini tidak mengubah nomor atom maupun nomor massa dari keadaan awalnya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai kinetika peluruhan. Nah, proses peluruhan radioaktif ini adalah suatu peristiwa statistik atau stokastik. Nah, jumlah inti atom yang meluruh setiap satuan waktu atau dilambangkan dengan delta N per delta T, yang mana delta N ini merupakan keterangan dari jumlah inti atom dan delta T merupakan satuan waktu, perubahan waktu, bersesuaian dengan jumlah inti atom sebelum meluruh atau N. Nah, secara matematis itu dapat dituliskan dengan delta N per delta T akan sebanding dengan N. Atau delta N per delta T sama dengan min N dikali lambda, yang mana lambda ini merupakan konstanta peluruhan. Nah, tanda negatif ini mengindikasikan bahwa jumlah inti atom atau N ini menurun dengan bertambahnya waktu atau T. Nah, jumlah yang telah meluruh ini akan semakin meningkat dengan bertambahnya waktu. Jika delta N dan delta T sangat kecil, itu dapat dianggap sebagai sebuah cuplikan. Maka persamaan di atas ini dapat diubah menjadi bentuk diferensial, atau dN per dt sama dengan min lambda N. Nah, atau dN per N sama dengan min lambda dikali dt. Nah, dengan mengintegrasikan kedua rumus yang telah disebutkan tadi, dihasilkan persamaan N sama dengan N0 dikali eksponensial dari min lambda, yang mana N itu merupakan jumlah inti atom setelah meluruh dan N0 adalah jumlah inti atom awal, dan lambda merupakan konstanta peluruhan. Nah, persamaan di atas ini merupakan persamaan eksponensial peluruhan radioaktif yang menyatakan banyaknya inti atom yang belum meluruh atau banyaknya inti atom yang telah meluruh dalam selang waktu T. Materi yang selanjutnya yaitu waktu paruh. Nah, waktu paruh atau dilambangkan dengan T⁻ ini menyatakan waktu yang diperlukan oleh sebuah unsur radioaktif, baik jumlah atau aktivitasnya ini,
untuk meluruh hingga menjadi setengah dari nilai semula. Dengan demikian, maka dapat dituliskan persamaannya menjadi N per N0 sama dengan setengah, atau A per A0 sama dengan setengah, dan T sama dengan T setengah. Nah, sehingga ini didapatkan bahwasannya waktu paruh itu atau T setengah sama dengan 0,693 per lambda, yang mana lambda adalah konstanta peluruhan. Kemudian dapat dilihat pada grafik yang ditampilkan. Grafik ini mengilustrasikan eksponensial peluruhan radioaktif sebagai fungsi waktu atau waktu paruh. Setelah mencapai waktu paruh, aktivitasnya menurun hingga setengah dari nilai semula. Setelah 2 waktu paruh, aktivitasnya menjadi seperempat N0 dan seterusnya. Dapat dilihat pada grafik yang ditampilkan. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai waktu rata-rata hidup. Nah, waktu rata-rata hidup menyatakan waktu yang dibutuhkan oleh inti atom radioaktif untuk meluruh. Meskipun secara teori, waktu hidup rata-rata menyatakan waktu keseluruhan untuk meluruh hingga habis. Namun, waktu hidup rata-rata atau TA juga dapat dipahami sebagai waktu yang dibutuhkan untuk meluruh dalam selang waktu tertentu. Misal dari T0 hingga T sama dengan T, hingga aktivitasnya konstan. Berdasarkan persamaan A sama dengan min lambda dikali N dan jumlah seluruh atom yang meluruh dan yang belum meluruh ini harus sama dengan N0, maka TA dikali lambda dikali N0 sama dengan N0, atau TA sama dengan 1 per lambda. Dengan menggabungkan persamaan yang telah disebutkan tadi, diperoleh rumus waktu paruh, yaitu TA sama dengan 1,44 dikali T setengah. Rumus ini merupakan hubungan antara waktu paruh dan waktu hidup rata-rata. Baiklah, materi selanjutnya yaitu aktivitas dan satuan radioaktivitas. Yang pertama yaitu aktivitas. Aktivitas menyatakan laju peluruhan inti atom radioaktif dengan simbol matematis A. Besarnya aktivitas suatu unsur radioaktif dinyatakan sebagai persamaan A sama dengan dN per dt, atau A sama dengan min lambda N, yaitu persamaan 3.6. Sehingga dengan menggunakan metode yang sama pada persamaan 3.4 diperoleh A sama dengan A0 E pangkat ET dengan persamaan 3.7, di mana A adalah aktivitas akhir dan O adalah aktivitas awal. Satuan aktivitas adalah Curie atau CI yang didefinisikan sebagai aktivitas 1 gram radium, di mana 1 CI sama dengan 3,7 dikali 10 pangkat 10 disintegration atau second. 1 MCI sama dengan 10 pangkat min 3, CI sama dengan 3,7 dikali 10 pangkat min 7 dps. 1 new CI sama dengan 10 pangkat 6, CI sama dengan 3,7 dikali 10 pangkat 4 dps. Dalam SI, satuan aktivitas dinyatakan dalam becquerel atau BQ dengan komposisi lebih kecil dari CI, yaitu persamaannya 1 BQ sama dengan 1 dps sama dengan 2,70 dikali 10 pangkat min 11 CI. Selanjutnya yaitu satuan radiasi. Satuan radiasi digunakan untuk menyatakan intensitas atau jumlah radiasi bergantung pada jenis yang diukur. Beberapa satuan yang umum digunakan yaitu yang pertama ada Curie, CI, dan Becquerel, BQ. Curie dan Becquerel adalah satuan yang dinyatakan untuk menyatakan keaktifan, yaitu jumlah disintegrasi atau peluruhan dalam satuan waktu. Dalam sistem satuan SI, keaktifan dinyatakan dalam BQ. 1 BQ sama dengan 1 disintegrasi per sekon. 1 BQ sama dengan 1/4 RT dps sama dengan disintegrasi per sekon. Satuan lain yang juga biasa digunakan ialah Curie 1 CI ialah keaktifan yang setara dari 1 gram garam radium, yaitu 3,7 dikali 10 pangkat 10 dps. 1 CI sama dengan 3,7 dikali 70 pangkat 70 dps sama dengan 3,7 dikali 10 pangkat 10 BQ.
Lalu selanjutnya yang kedua, yang B ada Gray atau GY dan Rad atau RD. Gray dan Rad adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan keaktifan, yakni jumlah dosis radiasi yang diserap oleh suatu materi. Rad adalah singkatan dari 11 Radiation Absorbed Dose. Dalam sistem satuan SI, dosis dinyatakan dengan Gray atau GY. 1 Gray adalah absorpsi 1 Joule per kilogram materi. 1 GY sama dengan 1 Joule per kilogram. 1 Rad adalah absorpsi 10 × 3 Joule energi atau gram jaringan. 1 RD sama dengan 10 × 3 Joule per gram. Hubungan Gray dengan Fad 1 GY yaitu 100 RD. Lalu selanjutnya yang C ada rem. Daya perusak dari sinar-sinar radioaktif tidak saja bergantung pada dosis, tetapi juga pada jenis radiasi itu sendiri. Neutron sebagai contoh lebih berbahaya daripada sinar beta dengan dosis dan intensitas yang sama. Rem adalah satuan dosis setelah memperhitungkan pengaruh radiasi pada makhluk hidup. Rem adalah singkatan dari Radiation Equivalent Formant.